Rawa Pening. Secara geomorfologi, kalau kita lihat dari gambar citra satelit dan juga peta ini, rawa pening itu adalah kenampakan cekungan antar gunung atau disebut dengan intermountain basin. Kenapa? Karena sekelilingnya hampir 360 derajat dari rawa pening itu dikelilingi oleh pegunungan dan gunung api yang umurnya berbeda-beda. Kalau kita lihat dari citra satelit ini, misalnya sangat terlihat yang delineasi poligon itu adalah kondisi existing rawa pening saat ini. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya itu ada guratan radial tipikal dari gunung vulkan yang mengalami erupsi di igir-igirnya. Nah, rawa pening ini dengan demikian dapat dikatakan terletak pada cekungan vulkanik dan pegunungan tektonik denodasional, struktural denodasional, sehingga disebut dengan vulkanotektonik. Misalnya, rawa pening ini dikelilingi oleh gunung Ungaran yang merupakan proses vulkanisme, terutama di bagian utara hingga barat daya. Kemudian Gunung Telomoyo agak jauh di bagian barat dan barat dayanya. Kemudian Gunung Merbabu juga di bagian selatannya. Kemudian perbukitan Ambarawa Bawen yang ini merupakan struktural, pegunungan struktural denodasional di bagian timur hingga timur laut. Nah, kalau kita lihat foto ini, itu kenampakan rawa pening yang badan airnya, tubuh airnya, kemudian di jauh sana itu yang di foto itu terlihat berbagai perbukitan dan pegunungan, sehingga semua lereng ini yang di sekelilingnya tadi mengarahkan aliran air permukaannya menuju dasar cekungan, sehingga ini seperti mangkok yang berfungsi untuk mengumpulkan air rawa pening. Nah, airnya berasal dari lereng Ungaran, lereng Telomoyo, lereng Merbabu, dan perbukitan sekitar Ambarawa tadi. Akibatnya hampir seluruh regional runoff atau limpasan permukaan secara regional tadi terkumpul di rawa pening, sehingga daerah ini menjadi kaya akan air, kaya akan sumber daya air permukaan. Nah, selain itu ditambah lagi, di daerah sekitarnya itu terkenal sebagai daerah yang kaya akan mata air, sebagai satuan kawasan mata air terbesar di Jawa Tengah. Nah, otomatis juga mata air tadi yang keluar juga akan masuk pada cekungan rawa pening ini yang disebut dengan intermountain basin. Nah, kalau kita lihat peta ini dari beberapa penelitian yang kita dapatkan dari publikasi peta ini, itu yang garis poligon biru itu merupakan daerah tangkapan air dari rawa pening. Sementara objek rawa peningnya sekarang yang modern, objek rawa pening yang modern yang masih berisi tubuh air itu yang blok biru ini, yang ada blok birunya. Sangat tidak terlalu besar, tapi bisa diinterpretasi bahwa seluruh dataran landai di sekitarnya itu dulunya juga bagian dari rawa. Hanya fluktuasi menjadi badan air dan tidaknya itu berubah-ubah tergantung dari besarnya limpasan yang masuk dari DTA tadi, dari daerah tangkapan air rawa pening ini. Nah, kalau kita lihat DTA, penggarisan DTA ini mengikuti igir topografi dan mengikuti intermountain basin tadi ya, lereng-lereng di sekitar gunung dan struktural denodasional yang ada di sekeliling rawa pening. Air hujan yang meresap ke batuan vulkanik misalnya Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran ini akan keluar kembali nantinya sebagai mata air di kaki lereng. Jadi selain limpasan permukaan, maka karakteristik air tanahnya juga demikian. Karena batuan vulkanik dia menyimpan air, meresapkan air, kemudian nanti akan keluar ketika terjadi break of slope, perbedaan slope, maka air tanahnya itu akan keluar di situ. Nah, mata air yang besar misalnya ada mata air Senjoyo yang terkenal atau mata air Muncul. Ini menunjukkan besarnya cadangan air tanah di sistem vulkanik di sekitar cekungan itu.
Nah, nanti kalau airnya semakin masuk, terbawa ke rawa pening. Sejak ribuan tahun yang lalu, rawa pening telah berfungsi sebagai danau alami yang menampung air, tidak hanya air sebetulnya, juga menampung sedimen dari wilayah sekitarnya. Kalau terjadi erosi, degradasi lahan, erosinya banyak, tertransport oleh material air, maka akan terjadi pengendapan atau sedimentasi. Nah, endapan lumpur itu bisa banyak sekali karena kan terus ya, berjalan terus, semakin tebal. Yang tebal di dasar danau ini menunjukkan bahwa proses sedimentasi berlangsung sangat lama, banyak lumpurnya di dalam itu. Nah, pada masa lalu luas perairan terbukanya jauh lebih besar dibandingkan kondisi saat ini. Nah, kalau kita lihat foto ini, sebagiannya sudah tidak tergenang, tidak menjadi tubuh air, terus dibudidayakan menjadi lahan pertanian. Gambarnya kan ada petak-petak seperti pola sawah, kemudian di tengahnya juga ada patok-patok seperti pola tambak ya, atau dimanfaatkan untuk perikanan. Nah, kalau dilihat saat ini ya rawa pening itu seperti cekungan terbuka atau open basin ya, karena tidak seluruhnya tertutup. Misal meskipun intermountain basin, tapi dia punya outlet alami, yaitu melalui Sungai Tuntang. Nah, Sungai Tuntang ini krusial pada masa kolonial. Ini Sungai Tuntang ini menjadi sumber air paling penting di wilayah Ambarawa dan wilayah Tuntang namanya. Nah, rawa pening ini kemudian berkembang sebagai elemen utama dalam sistem pengelolaan air di Jawa Tengah bagian tengah dari zaman dulu sampai sekarang. Meskipun rule-nya, perannya sekarang sudah mulai tidak dominan lagi. Air dari danau ini atau dari rawa ini keluar melalui Sungai Tuntang dan menuju dataran pantai utara Jawa. Dan ini merupakan sumber energi yang besar. Nah, karena saat ini sedimentasi terus terjadi, sisa residu dari pemupukan di atas terus ke bawah, maka di rawa pening ini selain terjadi pendangkalan, muncul banyak gulma karena apa? Subur mendapatkan sisa-sisa pemupukan yang dari land use di atasnya untuk pertanian tadi, sehingga misalnya enceng gondok tumbuh suburnya seperti pada contoh gambar ini. Nah, karena pasokan nitrogen dan fosfor dari pupuk yang dalam jumlah besar tadi masuk ke sini, nah sehingga itu menyuburkan, sangat disenangi oleh enceng gondok. Nutrien tersebut terutama dari apa? Pertanian, yang ini nitrogen sama fosfor tadi, juga peternakan, aktivitas permukiman juga. Dan kalau land use bagian atasnya semakin berkembang, intensitas pertanian semakin tinggi, ya nitrogen dan fosfornya akan semakin besar. Kalau semakin besar, ya rawa peningnya semakin subur untuk enceng gondok. Nah, ini contohnya gambar ini. Yang satu itu adalah menggunakan vehicle untuk menghandle, mengurangi enceng gondok, menangani enceng gondok yang semakin hari semakin meringsek ke dalam danau. Kemudian yang di sebelah ini bagaimana enceng gondok itu ternyata bisa dimanfaatkan, artinya bisa diolah. Nah, dari gulma yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, ini tentunya perlu disikapi bagaimana agar enceng gondok tidak mengganggu fungsi utama hidrologi dari rawa pening, namun di lain sisi juga bisa memberikan penghasilan, bisa memberikan nilai lebih. Maka harus ada trade off di situ ya, antara faktor ekologi dan faktor ekonomi, ya, ada balancing. Sedimentasi dari lereng perbukitan yang masuk ke Bandungan, lereng perbukitan termasuk Bandungan yang masuk ke rawa pening, ini seperti dikatakan tadi mempercepat pendangkalan danau. Danau yang dangkal, itu paling cocok untuk enceng gondok karena perpaduan substrat sedimen yang dengan ketebalan air yang tidak terlalu tebal, ini bagus sekali buat enceng gondoknya agar akar-akarnya bisa menjangkau dan menjangkau sedimen tadi.
Dan kalau itu terjadi maka lebih subur. Nah, ini seperti kita lihat di sini sangat subur sekali enceng gondoknya. Nah, akibatnya sebagian permukaan danau tertutup completely covered by vegetasi terapung ini. Nah, sehingga akan mengurangi luas perairan terbuka, mengurangi kapasitas tampungan. Nah, dari sudut pandang geomorfologi ya, kondisi ini menunjukkan bahwa rawa pening itu sedang mengalami proses basin infilling atau pengisian cekungan oleh sedimen dan biomasa, dan itu dalam proses geomorfologi ya jamak, ya lumrah terjadi ya, karena memang sedimentasi itu ditampungnya di daerah cekungan. Tapi intervensi manusia itu mempercepat proses tersebut. Nah, yang sementara ini dimanfaatkan rawa pening perairannya atau kapasitas airnya, maka harus dipikirkan lagi kalau ini menjadi pendangkalan. Harus dicari lagi apa dynamic equilibriumnya nanti di masa yang akan datang gimana dengan adanya itu. Nah, di masa yang akan datang, rawa pening ini sangat tergantung pada apa? Sangat tergantung pada konservasi dan intervensi daerah hulu, seperti daerah Bandungan, daerah Ungaran, dan sekitarnya, agar pengendalian sedimentasinya dapat lebih dikuatkan, sehingga beban nutrien yang turun ke bawah itu berkurang, serta sedimennya juga berkurang. Nah, kalau itu terjadi, maka pengelolaan enceng gondok ini yang tadi membuat perairan terbukanya menjadi berkurang, itu bisa dikontrol. Nah, fungsi danau, fungsi rawa peningnya sebagai penyimpan air utama di Jawa Tengah agar bisa tetap terjaga. Kalau tidak ya semakin berkurang dari waktu ke waktu.